ini hakim mati untuk mereka semua. Di dalam jasmaninya tinggal berdiam siapa di situ? Citarian adalah setengah Arianisme yang tidak mengakui kealahannya Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam Kolose 2 ayat 9 sangat jelas dikatakan, di dalam jasmaninya berdiam kealahannya setara utuh, kepenuhan kealahannya. Mau tambah di mana lagi kalau itu sudah bilang begitu di kitab suci, kalian tidak percaya bagaimana lagi? Jadi hati-hati dengan persoalan ontologi saja, tidak masuk pakai bahasa filsafat. Persoalan esensi dan substansi. Kita contoh, tidak ada subordinasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah. Tadi sangat jelas supaya semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik yang di atas langit, artinya surga, di bumi yang kita tinggal, maupun yang sudah mati, orang yang sudah mati, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sekarang Roh Kudus. Kalau begitu, bagaimana dengan Roh Kudus? Berarti Roh Kudus itu di bawah Yesus. Berarti Anda bukan lagi Tritunggal Maha Kudus, melainkan subordinasi dari Tritunggal itu. Berbahaya sekali. Kita buktikan Roh Kudus itu Allah. Oke. Dalam kasus Ananias dan istrinya yang tidak mau kasih uang, apa kata Petrus di situ? Bantu dulu. Kisah 5, mulai dari ayat 1. Kisah 5 ayat 1. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Wow. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus. Roh Kudus Yang mendustai Roh Kudus mendustai siapa? Lanjut. dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yang ayat yang sama, yang di atasnya dia mendustai siapa? Roh Kudus. Penjelasan, mendustai Roh Kudus di atas, di bawah dikatakan engkau bukan mendustai manusia, melainkan mendustai Allah. Artinya Roh Kudus itu Allah. Makanya bagaimana bahwa ada subordinasi di situ? Karena itu hati-hati dengan monarkisme, subordinanisme yang telah dikutuk, dianatemakan oleh gereja. Berarti yang di Yohanes 17 ayat 5 itu kemuliaannya sejenis apa ya Romo yang ditinggalkan sama Yesus itu ya? Duduk di bangku, di taktanya. Kemuliaan dalam, karena menandakan kemuliaan kan di takhta kan. Seorang raja, kemuliaan raja di mana dia duduk? Iya. Di taktanya. Oke, Ibrani 1 ayat 3 supaya langsung jelas ke sana. Raja itu mulia di atas taktanya. Benar atau tidak? Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ada ini Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Lanjut. Dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa,
Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Lanjut, lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari para malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikurniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan Ya, ya, segala lidah mengakui Yesus Yesus Kristus Kristus adalah adalah Tuhan Tuhan bagi untuk bagi bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. persoalan itu ketika satu ayat ditutup. Makanya pertanyaan saya untuk mereka yang apologet, yang menamakan diri apologet, mereka belajar hermeneutiknya di mana? Teori-teori hermeneutiknya di mana? Aplikasi eksegesisnya di mana? Kriteria teologi analoginya satu ayat itu dibentuk, didirikan oleh seluruh kitab suci. Jadi namanya konkordansia. Teman-teman, konkordansia itu seperti ini ya. Saya ada satu yang ini saja yang namanya konkordansia perjanjian baru di mana tadi. Supaya itu ini. Ini konkordansia perjanjian baru. Satu ayat, satu kata dalam satu ayat itu dibangun oleh semua atau dari mana di bagian-bagian kitab suci itu membangun ayat itu. Makanya satu ayat dibangun oleh keseluruhan ayat. Karena itu kriteria hermeneutik di dalam KGK yang kita namakan itu kriteria isi dan keseluruhan. Satu ayat dibangun oleh seluruh kitab suci dan seluruh kitab suci membangun satu ayat. Isi itu dibangun oleh seluruh kitab suci. Begitu Om Bobo, bisa mengerti sekarang? Ya, bisa Romo Bagaimana paham. mungkin ada subordinasi sana? Di sana dikatakan dalam Kolose 2 ayat 9. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhannya sebagai Allah. Koma subordinasi. Hanya dia harus meninggalkan taktanya karena dia yang memberikannya untuk dia sendiri yang mengambilnya. Iya, betul Romo ya. Saya tidak paling hebat, teman-teman. Saya hanya hamba kecil dari Sang Sabda yang besar. Itu pun harus belajar. Yerusalem, mute-kan Yerusalem. Saya satu orang yang bukan untuk makan puji. Mengajar yang dari hati saja. Tanpa mengharapkan apa-apa. Walaupun teman-teman punya pastor, penatua, presbiter yang mengajar, dia punya 2 bonifikasi. Itu sangat jelas dalam kitab suci. Bantu dulu. 1 Timotius 5 ayat 17. 18. Para penatua, presbiter, ganti pakai kata presbiter di situ. 1 Timotius ayat Bab 5 ayat 17. ayat 17. Presbiter yang baik, pemimpinnya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Cukup Apokalipsis. Bukankah Cukup. Seorang imam, pastor, presbiter yang mengajar dan berkhotbah, dia mempunyai bonifikasi 2 kali lipat. Ada hak di situ. Tetapi tak satu pun pastor menggunakan itu. Hak biblis teologisnya di situ. Sebagai presbiter, sebagai penatua, presbiter karena punya hubungan dengan penatua 24 kelompok penatua imam-imam di dalam satu Tawarik 24. Yaitu pemimpin rohani dan pemimpin bangsa-bangsa. Jadi pemimpin rohani dia sebagai imam dan pemimpin bangsa-bangsa dia adalah gembala. Roma berapa pater? Roma siapa yang ngomong Roma tidak? 1 Timotius 5 ayat 17.
Jadi semoga banyak romo-romo yang presbiter Indonesia mengajar berkhotbah, mengajar berkhotbah karena kadang umat kita Katolik pergi cari dia punya guru sendiri. Karena di kekatolikan kita hanya fokus di misa. Pengajaran di mana? Ini jadi harus kita pertanyakan juga. Tolong teman-teman pastor Katolik, jangan lupa mengajar, berkhotbah. Kalau khotbah tentang Injil hari itu. Pertanyaan saya untuk teman-teman pastor yang mungkin mendengar di sini, suster-suster yang lagi mendengar di sini, religius Katolik yang mendengar di sini, katekis yang mendengar di sini. Berapa kali dalam satu hari kalian bolak-balik ayat kitab suci untuk baca ayat kitab suci? Romo-romo Katolik rekan-rekanku, uskup juga berapa kali kalian baca kitab suci dalam hidupmu? Pemiliknya tidak membaca, orang lain baca untuk pemilik. Berapa kali? Oke teman-teman, pernahkah umat bertanya kepada pastornya, Romo bagaimana cara baca kitab suci? Kalau Romonya sendiri tidak mau baca kitab suci. Ini pertanyaan besar untuk kita semua. Atau kita tidak ada bedanya dengan yang lain, hanya baca ayat yang kita ingin. Tolong dong mute kan. Maaf ya teman-teman pastor, suster, religius, katekis yang sudah anggap tahu semua. Saya ini setelah dari 2011 sampai sekarang saya bilang saya tidak tahu apa-apa tentang kitab suci. Baca coret lagi. Oh ini mau kemana? Bongkar semua. Oh konkordansinya. Oh ini tema ini lari ke sini. Oh analoginya ke sana. Oh kriteria hermeneutik apa di sini? Oh ya oke lah, linguistik. Yang terdiri dari berapa? Oh sintaksis. Oh sintaksis itu apa? Oh kata itu ditaruh di mana? Oh tapi kata aslinya apa? Oh etimologinya apa? Leksikonnya mana? Oh ini paralel makna. Kata ini, oh perahunya Nuh diparalelkan kepada perahunya Petrus. Seperti yang ada di dalam perahunya Nuh selamat, demikian pun yang berada di dalam perahunya Petrus selamat. Oh penjala manusia. Penjala manusia. Oh 153 ikan. Oh artinya paralel makna. Bagi orang Yahudi 153 adalah jumlah semua ikan di lautan. Artinya ketika para rasul bersama Petrus menangkap 153 ikan, artinya pergi menjala seluruh bangsa. Itu baru kita pakai kriteria hermeneutik satu, yang pertama linguistik saja. Dieksegesikan kemana, aplikasi eksegesinya seperti apa? Oh kenapa di Korintus larangan perempuan obligasi para perempuan untuk memakai mantija, tutup kepala. Oh ada situasi historisnya seperti apa, konteks historis Korintus itu seperti apa. Oh di sana pekerja-pekerja di kuil Aphrodite, kuil Dewi Kesuburan, harus membotakan perempuan-perempuan, harus membotakan rambutnya. Dan tugas mereka adalah melayani birahi untuk menandakan, membuktikan kesuburan dari Dewi itu. Ketika mereka bertobat dan masuk ke dalam, setiap minggu mereka ada pertemuan pemecahan roti. Persoalan di situ, kalau mereka datang masih kepalanya masih gundul, di situ orang akan bilang, ini tuh mantan pelacur, mantan pelayan kuil Dewi Kesuburan. Apa yang terjadi? Maka Paulus bilang, semua perempuan tutup kepalanya. Karena Paulus di sana menghargai martabat seorang perempuan ketika dia mengambil jalan Tuhan untuk bertobat. Jadi teman-teman jangan hanya bikin acar, satu ayat sudah selesai, itu menutup semua ayat yang lain. Jangan. Oh
maksudnya ada pertentangan ayat, tidak ada prinsip pertentangan kontradiksi di dalam ayat. Baca kitab suci teman-teman. Ketika kalian bertemu, oh ya susah ya. Ada teknik seperti ini. Bacalah mulai dari Perjanjian Baru. Bacalah mulai dari Markus. Karena Markus adalah Injil pertama untuk mereka yang tidak mengenal, para pemula. Markus ditulis untuk itu. Makanya Markus adalah Injil katekumen. Sedangkan Matius adalah Injil katekis. Jadi bacalah sebagai kitab awal mula. Anggaplah saya juga awal mula. Kita baca Markus, setelah Markus kita pulang ke Matius, setelah itu baru Lukas, Yohanes sampai sebelum Wahyu. Jangan sentuh dulu Wahyu. Setelah selesai surat sebelum Wahyu itu kita kembali ke Kejadian dan baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu kembali. Supaya kan bisa mengerti Wahyu itu. Karena Wahyu itu ada perbandingannya dengan kitab Kejadian. Di Kejadian seperti ini, di Wahyu seperti ini. Di Kejadian ada Hawa, di Wahyu ada Hawa. Di Kejadian Tuhan menciptakan matahari, di Wahyu tidak ada matahari lagi. Di Kejadian dan semuanya kita Perjanjian Lama, orang tidak bisa memandang wajah Allah akan mati, sedangkan di Wahyu kita melihat Allah dari muka ke muka. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Berapa paroki kita yang ada di Indonesia punya kursus mingguan kitab suci untuk umat yang mau ikut? Berapa? Berapa dari antara kita ketika saya menawarkan kursus gratis 13 edisi gratis kitab suci, pengantar kitab suci dari Kejadian sampai dengan Wahyu, berapa orang yang ikut? Tidak lebih dari 50. Lalu mau mengerti kitab suci bagaimana? Pengantar saja tidak mau, apalagi penafsiran. Karena satu kitab membutuhkan 4 kunci untuk menafsirkannya adalah Wahyu. Dia harus punya kunci pertama, sabda bahagia, 7 sabda bahagia. Dia harus punya kunci historis. Dia harus punya kunci simbolik, karena Wahyu ada 24 simbol yang ada di Wahyu. Dan dia harus punya kunci teologis atau analogis terhadap semua yang ada dalam Wahyu. Makanya beberapa pendeta yang di dunia ini pakai Wahyu untuk ancam-ancam orang itu sangat kesian sebenarnya. Nafendin bisa mute-kan dulu. Begitu Pak Bowo. Romo, cukup jelas Romo tadi. Iya. Ya. Terima kasih Romo. Oke, ada yang lain teman-teman, silakan. Ya. Halo. Izin Romo, Salve. Oh ya, Salve, engkau dari mana nih? Ya. Selamat malam Romo. Iya, malam. Ya. Oh, silakan. Namamu siapa? Siapa yang lebih dulu? Engkau yang Dion, lain. Romo. Tadi hanya chat hanya menyapa sih. Silakan. Ya. Oke Romo, sebenarnya ada 2 pertanyaan. Satu dulu. Ya. Yang pertama terkait Immaculata Konsepsi sih Romo, tentang Bunda Maria. Nah, sebenarnya saya cukup membaca beberapa artikel terkait dari dari apa yang kita imani ya sebagai seorang Katolik, bahwa memang Bunda Maria itu juga tidak berdosa, di samping juga Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa rujukan saya membaca di Kejadian 3 ayat 15. Di situ kan memang sudah dari awal di Perjanjian Lama itu sudah dinyatakan ya Romo ya, bahwa akan diadakan permusuhan antara ular ini dengan yang nantinya akan dengan wanita, dan itu akhirnya kita menafsirkannya di Lukas kalau saya tidak salah. Nah, cuma memang ada beberapa artikel juga yang saya baca
saya bertahu juga sih Romo, mungkin butuh klarifikasi dari Romo, bahwa memang ada beberapa bapak gereja juga yang sebenarnya tidak sepaham dengan konsep itu. Misalnya Santo Yohanes Chrysostomus ya. Santo Yohanes Chrysostomus kan seperti yang saya pahami menolak konsep itu. Nah, kemudian juga saya masih bingung dengan pandangan dari gereja Ortodoks bahwa mereka juga katanya tidak mengimani Immaculata Konsepsi, tapi mereka juga tidak meyakini bahwa Bunda Maria itu berdosa. Itu saya agak bingung sih Romo. Mohon penjelasannya. Oke. Persoalan Ortodoks memisahkan diri tahun 1054. Iya, betul Romo. Tahun 1554, dogma Immaculata. Bisa Ya, mengerti? maaf Sudah? Romo. Dogma Immaculata tahun berapa? 1554. Setelah Ortodoks tidak ada. Iya, betul Romo. Oke. Kalau itu dia tidak repot dengan mereka. Mereka tidak bisa buat sesuatu tanpa primus inter pares. Semua konsili ekumenis, 7 konsili ekumenis yang mereka punya itu, dan kita punya ya, sangat jelas mengatakan tidak bisa mengambil keputusan tanpa Roma. Sebuah konsili harus dilakukan dengan Roma. Makanya Ortodoks tidak bisa buat konsili selain 7 konsili ekumenis itu. Itu juga engkau harus mengerti. Berarti memang fakta bahwa seringkali kan opini yang dibangun dari saudara kita yang Ortodoks bahwa mereka tetap menjaga kemurnian ortodoksi, bahwa mereka tetap mempertahankan 7 konsili ekumenis itu kan Romo? Karena Kalau mereka dari tidak bisa pandangan buat saya. lagi konsili tanpa Roma. Oh, Engkau baca Kalsedon poin ke-25 atau 35, sangat jelas itu akan mengatakan bahwa Uskup Roma adalah gereja Katolik universal. Dan konsili tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Roma. baik. Iya, itu yang memang saya sedikit apa ya, sedikit mengganggu saya karena kalau yang saya pahami bahwa memang kan Roma kita kan ibarat patriark Latin ya, istilahnya Roma kan ada lima patriark. Hanya Pentarki kita sendiri yang memang, ya hanya yang kita masih sendiri yang bertahan. memang, ya yang memang tersendiri begitu Romo, maksudnya dibanding dari 4 patriark itu. Nah, Ya, memang engkau sedikit buktikan ada Patriarki Yerusalem setelah tahun 70 hancur. tidak ada ya Romo ya. Sorry, saya juga belum terlalu paham sih. 5 pentarki, yang 4-nya hilang. Cuma Roma. Semua orang takut ke Roma. Dan mimpi dari Paulus di dalam kisah 27-28, pergi kemana? Roma. Dan dia menulis untuk Roma itu seperti ini. Aduh, Thomas, engkau mute-kan dulu. Thomas, mute-kan dulu. Roma 1 ayat 7 dan 8. Kita mulai dari situ dulu. Roma 1 ayat 7 dan 8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ayat 8-nya. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Engkau punya nama siapa? Saya susah untuk sebut kau nama di sini. Dion. Satu-satunya gereja yang imannya telah tersebar di seluruh dunia, siapa di situ? Paulus sendiri yang ngomong loh. Roma Ayat ya, 8. Roma. Dan seluruh gereja
Kristus menyalami Roma. Bab 16 ayat 6. Berapa Romo? Bab 6. Bab 16 ayat 16. Roma 16 ayat 16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Gereja. Oh, Baca ulang. saya ulang. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Dion, semua gereja Kristus menyalami siapa? Roma ya. Ayat 20-nya. Roma, di bawah kakimu aku melepaskan apa? Roma 16 ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segala akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Satu-satunya Salam surat. kepada- Cukup. Hanya 20. Satu-satunya surat dari Paulus yang mengatakan kasih karunia Allah, Roma, kasih karunia Allah akan meletakkan iblis di bawah kakimu. Bongkar ayat yang lain. Coba kalian bongkar ayat yang bongkar surat-surat yang lain. Tidak. Bongkar surat-surat yang lain di mana Paulus bilang salam dari seluruh gereja Kristus untuk Roma. Bongkar surat-surat yang lain di mana Paulus katakan kabar tentang imanmu telah tersebar di seluruh dunia. Bongkar. Semua gereja Kristus menyalami Roma. Kalau Paulus sendiri bilang begitu, bagaimana Ortodoks yang mau lawan? Ortodoks menyangkal apa yang telah dilakukan dalam Konsili Florencia, Italia. Ketika semua sudah setuju kembali bersatu dengan Roma, Ortodoks Yunani Timur turun ke jalan-jalan dan mengatakan, kami lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya Paus. Bukan gereja Katolik tidak mau menerima mereka. Mereka lah yang menolak untuk kembali berada di dalam satu gereja yang kudus. Engkau tahu itu, Dion? Dan ketika Ottoman menguasai Turki dan semuanya, selesailah sudah persoalan kembali kepada kesatuan gereja. Bongkar sejarah Konsili Florencia, Italia. Dion, engkau tahu itu? Baik, Romo. Ya, saya jadi bahan pelajaran juga sih, tambah ilmu, Romo. Karena jujur agak susah memang untuk berdiskusi dengan saudara-saudara kita Ortodoks karena mereka semacam punya key points untuk kayak langsung nembak begitu toh. Nah, di samping itu kami Katolik itu kayak agak ya terguncang begitu, bukan terguncang juga sih Romo, kayak bingung untuk mencari jawaban, sedangkan artikel-artikel atau barangkali sumber-sumber yang tertera itu agak sangat minim, lebih ke jawaban-jawaban atau mungkin lebih ke tanggapan kepada saudara kita yang Protestan. Ya, tidak Ya, bingung juga, tapi- saya tidak bingung. Contoh kecil, ketika Rusia menyerang Ukraina, apa kata Patriarkat Moskow? Tidak bisa umum banyak, karena mereka dikuasai oleh politik. Siapa yang menentang Putin penyerangannya ke Ukraina? Kalau mereka tuh punya patriarkat Ortodoks. Kenapa tidak bisa lawan Putin? Kenapa tidak bisa kritik Putin? Karena Ortodoks dikuasai oleh politik. Kami lebih memilih soberannya Turki daripada tiaranya Paus. Dengar itu teman-teman Ortodoks. Bukan Katolik yang keluar dari kalian. Kalian yang keluar. Dan ingat Miguel I menolak utusan Paus ketika Paus mengatakan, kalian mau kemana Ortodoks? Gereja Timur, mau kembali atau tidak? Lalu menganatemakan, mengekskomunikasikan utusannya Roma, dan Roma mengekskomunikasikan Ortodoks. Dan itu Yohanes Paulus II yang merekonsiliasi kembali. Mencabut kembali ekskomunikasi Roma kepada Ortodoks. Dengar itu baik-baik sejarahnya.
Baik Romo, sangat mencerahkan Romo. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Immaculata. Jadi tidak usah repot dengan Ortodoks karena mereka sudah keluar sebelum dogma Immaculata dikeluarkan oleh. Itu penting sekali. Kalau mau sentuh dogma Immaculata, itu sangat biblis ya teman-teman. Karena kehilangan Protestantisme, kehilangan Makabe, kehilangan kitab yang dikanonkan, maka jadi persoalan besar di sini. Bantu dulu 2 Makabe 2 ayat 8. 2 Makabe 2 ayat 8. Kelak semuanya akan ditunjukkan oleh Tuhan dan kemuliaan Tuhan serta awan akan nampak lagi. Sebagaimana dahulu dinyatakan kepada Musa dan sebagaimana Salomo pun telah berdoa juga supaya tempat itu disucikan secara istimewa. Dion. Tabut perjanjian, ngomong tentang tabut perjanjian. Baca dari ayat 5 supaya mengerti. Engkau mengerti ayat itu? Kalau yang saya pahami Romo, memang Bunda Maria itu tabut perjanjian. Ya, di ayat itu perjanjian ngomong lama. tentang tabut. Bagaimana nanti Allah menunjukkan kembali tabut itu? Ada 2 kriteria. Awan dan kuasa Allah akan menaungi tempat itu. Itu penting. Dan awan itu kuasa, oke? Dan menurut doanya Salomon, tempat itu harus dikuduskan secara Istimewa. Baca kembali ayat itu supaya yang paling enak ada TB2. Thomas, engkau ada TB2? Yang detur kanonik ada teman-teman? Siap Romo, ada. Oke, Oke, baca lanjut, TB2, Mas. 2 Makabe 2 ayat 8. Dia tidak bilang dikuduskan secara istimewa, tidak, disucikan dengan penuh kemuliaan. Pada waktu itulah Tuhan akan memperlihatkan kembali benda-benda itu. Kemuliaan Tuhan dan awan akan tampak lagi, seperti yang telah diperlihatkan kepada Musa. Dan sebagaimana Salomo berdoa, agar tempat itu dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Tempat itu dikuduskan dengan penuh apa, Dion? Kemuliaan Romo. Lukas 1 ayat 35. Tipologinya. Antitipo, prefigurnya ada di 2 Makabe. Sekarang kita bongkar Lukas 1 ayat 35. Bukan bait Allah ya, tabut perjanjian. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Dion, tempat di mana tabut itu ditunjukkan harus dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Ingat, Immaculatanya Maria, tanda kemesiasannya Kristus. Bahwa Mesias harus dilahirkan dari seorang perawan. Suci murni. Kembali ke ayat 34. Saya tidak mengenal laki-laki, Thomas. Dia bilang begitu. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Dikatakan berhubungan. Ayat itu diterjemahkan sebagai berhubungan dengan laki-laki. Di situ artinya, aku belum mengenal laki-laki. Pakai Spanyol dulu ya. No he conocido. Saya belum mengenal. Artinya dia lagi dalam posisi yang kita namakan itu kaul, kemurnian total. Sangat penting ayat ini ya teman-teman. Ayat 34. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? Itu yang terjemahan itu. Ini penting sekali. Tidak mempunyai relasi dengan siapapun. Artinya dia tidak mengenal siapapun. Laki-laki dalam hidupnya.
Makanya ayat 35, jangan takut Maria, Roh Tuhan akan turun atasmu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. 2 Makabe 2 ayat 8 tadi sangat jelas, kemuliaan dan awan akan menaungi tempat itu. Seperti dalam doa Salomon, tempat itu harus disucikan dengan penuh kemuliaan. Artinya tempat yang menerima kemuliaan dan awan itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Tempat di mana Roh Kudus turun dan kuasa Allah menaungi, tempat itu harus telah disucikan dengan penuh kemuliaan. Ini penting sekali, Dion. Bukan tidak ada dalam kitab suci. Tidak mau terima apa yang ada di dalam kitab suci. Kalau begitu, bagaimana dengan Yesaya 7 ayat 14? Engkau bisa buka di Epifani ya, di YouTube Epifani tentang Immaculata. Kemarin juga saya sudah jelas sedikit tentang, karena hari kemarin Immaculata konsepsi, jadi saya sudah jelaskan sebenarnya. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 1 ayat 26. Ingat, seorang perempuan, tanda. Di manakah tanda itu, Dion? Di mana ada seorang perawan yang mengandung tanpa relasi. Bagaimana seorang perempuan hamil tanpa pecah dia punya serum keperawanan? Di mana? Tidak ada sih Romo, sepanjang siapa? Di mana ada seorang tetap perawan setelah dia mengandung dan melahirkan? Makanya di situ dikatakan Allah sendirilah yang memberi tanda bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan kau beri nama dia Emmanuel. Tolong bantu dulu. Tadi sudah Lukas kan? Matius dulu supaya seiring Matius 1 ayat 18 supaya beriringan. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Mengandung dari apa? Mengandung dari Roh Kudus. Inilah tandanya bahwa seorang perawan, kita harus buktikan dia perawan. Oke, Lukas 1 ayat 26. 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nama perawan itu Maria. Oke, tidak ada persoalan di sini, Dion. Immaculata, kemurnian keperawanannya sebelum partus. Bisa mengerti? Dan jangan kau bilang bahwa tidak ada nabi yang sudah disucikan sejak kelahirannya. Yeremia 1 ayat 5. Dari dalam kandungannya dia sudah suci. Kita buktikan dengan Yeremia punya pengalaman. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dion, nabi besar seperti Yeremia, sebelum dia lahir dari kandungan ibunya, sudah
Dikuduskan. dikuduskan. Bagaimana yang akan melahirkan anaknya Allah? Seharusnya lebih spesial, Lebih lebih dari itu. lebih dari itu. Oke, tidak ada persoalan di Immaculata sebelum partus. Sekarang kita mau bongkar Immaculata sementara partus, oke? Dalam proses kelahirannya. Ini penting sekali teman-teman. Yohanes 1 ayat 13. Diperanakan. Peranakan artinya ketika bersalin. Itu ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oke, tahan dulu di situ. Yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging ataupun keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ingat, diperanakan tanpa darah dan tanpa daging. Di sini sangat jelas Bunda Maria dalam proses partusnya itu melawan hukum aimaton. Artinya serum biologis pada wanita yang melekat pada tubuh bayi. Karena diperanakan bukan dari darah. Karena itu melawan semua hukum aimaton atau hukum domin darah, serum biologis darah, lendir yang melekat pada tubuh bayi. Jadi di situ kenapa? Karena sangat jelas ayat itu mengatakan yang diperanakan bukan dari darah. Yang bukan dikandung dari darah. Itu yang diperanakan ketika pada saat partus itu dia menentang semua hukum itu. Karena itu di dalam hukum partus yang kita baca di dalam Imamat 12 ayat 5 dan semuanya itu ada satu hal seperti itu, bahwa ketika setelah partus perempuan harus berada berapa hari. Coba kita ambil contohnya Imamat 12 ayat 5. Dia najisnya berapa hari di situ? Imamat 12 ayat 5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Lalu pertanyaan kita sekarang, kalau begitu bagaimana proses partusnya Yesus? Karena dia diperanakan bukan dari darah. Mazmur 22 ayat 10. Nanti engkau lihat lebih lengkapnya di Epifani ya, YouTube. Dion, daripada saya jelas ulang-ulang terus. Baik Romo, sudah sangat mencerahkan sih sebenarnya. Mazmur 22 ayat 10. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripada. Berarti ayat 9. Ayat 9. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan ibuku dan membuat aku aman di dadaku. Itu Mazmur Mesianik. Baca ayat 1-nya supaya kita tahu bahwa Mazmur itu tentang Yesus. Satunya, untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Oke, di dalam Jumat Agung sangat jelas ayat itu kita gunakan. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Mazmur Mesianik. Jadi kelahirannya seperti apa? Engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim ibuku dan meletakkan aku secara nyaman di dada ibuku. Kenapa? Yesaya 66 ayat 7. Sebelum rasa sakit, ini penting sekali. Jadi, Immaculata partus, saat partus.
Yesaya 66 ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Oh, saya cabut. Baca kembali. Engkau baca, engkau jangan lain lembok. Engkau tugasnya baca dulu, setelah itu kau catat. Engkau tambah. Di situ tidak ada kata wow, di situ. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Engkau yang mengangkat saya dari rahim ibuku. Oke, sekarang persoalan akan muncul. Protestan selalu katakan bahwa setelah postpartus itu Maria tidak perawan lagi. Ini jadi persoalan besar ketika mereka ambil, kalau tidak salah, coba Matius 1:23. Coba Matius 1:23 kalau tidak salah. Oke. 1:25. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Menggunakan kata heo sampai, itu bukan kondisi setelah itu, melainkan kondisi sebelumnya. Kata heos itu contoh, digunakan kata hingga. Mereka baca kembali ayat itu. Hingga apa? Ayat tidak baca kembali ayat itu aja 25, santai aja. Engkau jangan hanya baca saja. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Perkataan sampai ia melahirkan artinya setelah melahirkan Yesus, mereka bersetubuh. Sangat berbahaya dengan kata heos, kata sampai ini. Kalau kita sandingkan 2 Samuel 6 ayat 23. Samuel 6 ayat 23. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Artinya setelah mati dia dapat anak, Dion? Tidak. Kalau kata sampai itu artinya kondisi yang terjadi setelah itu. Artinya, kan mereka aplikasinya ke Maria, tetapi ayat ini mengatakan bahwa setelah sampai ia mati, artinya setelah mati dia dapat anak. Pertanyaan kita. Sorry, Romo, kata sampai. Heos dalam Yunani, dia itu menjelaskan kondisi yang mendahului, bukan kondisi sesudahnya. Kalau Protestan berpikir bahwa, beberapa Protestan, banyak mungkin, berpikir bahwa kata tadi di dalam sampai ia melahirkan anaknya, artinya setelah melahirkan Yesus, Maria dan Yusuf bersetubuh. Karena menggunakan kata sampai. Kalau begitu, kenapa tidak aplikasikan dengan kenyataan yang sama di dalam 2 Samuel 6 ayat 23? Sampai ia mati, artinya setelah dia mati, dia beranak. Kan jadi lucu. Jadi lucu di situ. Kata sampai ini digunakan dalam pengertian itu. Karena itu kita harus menjelaskan bahwa postpartus Maria tetap perawan Immaculata. Yeskiel 44 ayat 1 sampai 2. Allah telah masuk melaluinya. Tidak satu pun yang bisa masuk lagi. Sorry Romo, ayat Yeskiel 22, sorry. 44 ayat 1 2. Tolong bantu di bawah dong type teman-teman. Yeskiel 44 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya.
Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Tadi ingat, Allah Israel telah masuk ke sana dan gerbang itu harus tetap tertutup. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, yang sudah masuk ke rahimnya itu dalam pengertian ini adalah kudus anak Allah. Alasan pertama. Alasan kedua, Maria adalah tabut perjanjian baru. Barang siapa menyentuh tabut akan mati. Ingat Bapak itu, 2 Samuel yang sama 6, dibaca dari ayat 2. Siapa yang menyentuh tabut perjanjian akan mati. Start dari ayat 2. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Oke, Santo Yosef itu tahu, baik sekali. Saya sentuh tabut Allah ini, tabut perjanjian baru ini, mati bodoh gua. Siapa yang menyentuh tabut, Maria tabut perjanjian. Siapa yang menyentuh tabut perjanjian akan mati. Izin Romo, sekedar mungkin pertanyaan lanjutan terkait itu. Mungkin ini tuduhan, bukan tuduhan ya Romo, mungkin pertanyaan klasik dari saudara kita yang Protestan. Kalau misalnya Bunda Maria tidak berdosa kan seharusnya Santa Ana juga mendapatkan karunia itu karena dia yang melahirkan Bunda Maria. Saya masih belum memahami alasan biblis kita kenapa Santa Ana ibu Bunda Maria ini tidak juga mendapatkan karunia yang sama, karena kan masih dalam Ya jelas, kau bandingkan dengan Yeremia. Yeremia punya mama berdosa, tetapi sejak dalam kandungan Yeremia dikuduskan. Oh, baik. Sangat logis. Sebab bagi Allah itu mungkin dan bagi kita itu tidak mungkin. Ingat bahwa makanya situ Eva baru dan Eva lama. Eva baru melahirkan dosa. Dan Eva baru itu diciptakan tanpa Eva lama. Dosa. Hawa itu diciptakan dengan dosa atau tanpa dosa? Ya, sudah berdosa. Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Saya pikir tanpa dosa Romo, karena belum punya Tuhan baru kan. penciptaan pertama tanpa dosa. Dan gara-gara ular itu jatuh di dalam kehendak bebasnya dan jatuh dalam dosa. Maka Hawa baru ini harus tidak berdosa juga supaya bisa melahirkan Adam baru yang tidak berdosa. Dia sama seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Oke, baik, logis Romo. Ya, makasih Romo. Cukup berat juga tapi sangat logis, sangat tercerahkan, terberkati Romo. Bagaimana Yeremia sudah dikuduskan dari dalam rahim ibunya, mamanya berdosa. Sama aja kamu tanya di sini. Makanya itu genealoginya Maria, Yesus itu dari Maria bukan dari Yosef.
Engkau bisa mengerti itu dulu. Karena di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 omong tentang genealogi Yesus tapi dari Yosef. Tapi engkau bandingkan, Yosef akan berubah di situ. Bukan bilang Yakub memperanakan Yosef, Yosef suami Maria yang melahirkan Yesus. Yang melahirkan Yesus bukan Yosef, melainkan Maria. Mengganti sekali totalitas. Kita ini penting sekali, saya langsung tuju ke sini supaya bagaimana dinamika berubah ketika silsilah Yesus punya menurut Matius. Teman-teman, tolong itu hal yang paling penting yang selama ini kadang kita tidak berikan perhatian. Di mana kan itu? Oke. Engkau lihat nih Dion. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Nama perempuan disebutkan di sini mamanya atau tidak? Di sini disebut Sarah memperanakan Ishak atau Abraham? Abraham, Romo. Disebut laki. Ayahnya, bapaknya yang disebut, bukan mamanya. Bisa mengerti? Iya. Oke. Ingat, kalau seandainya ada saudara, Yakub memperanakan Yehuda dan Saudara-saudara. saudara-saudaranya. Kalau di situ ada anak lain selain Yehuda. Bisa mengerti? Semua akan disebut. Bapaknya punya nama. Bisa mengerti? Tidak ada perempuan punya nama yang melahirkan. Bisa mengerti? Dari situ. Kalau ada saudaranya di situ, akan disebut saudara. Contoh ayat 11. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya waktu pembuangan ke Babel. Oke. Kalau itu anak tunggal, laki-laki tunggal tidak akan disebut saudara-saudaranya. Persoalan ada di sini nanti. Ini teman-teman Protestan analisa di sini. Yakub memperanakan Yusuf. Ini masih dari garis laki-laki. Yakub memperanakan Yusuf. Iya, Romo. Oke. Berubahnya di sini. Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Siapa yang melahirkan Yesus? Yusuf atau Maria? Maria, Romo. Maria. Kenapa tidak ikut alur dari atas silsilahnya? Kenapa di sini berubah? Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, bukan Yusuf. Di situ engkau mengerti. Silsilahnya sampai di Abraham. Tetapi silsilahnya Maria itu sampai di Adam. Hebat banget ya teman-teman. Tiga 21 22. Engkau lihat lihat. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ayat 23, ia berumur 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ingat, menurut anggapan siapa? Orang. Dialah anak Yusuf. Anggapan orang ini, maka kita harus masuk ke dalam konsep orang Yahudi. Ketika Eliakim tidak mempunyai anak yang lain, supaya sukunya tetap dalam garis yang sama, secara jelas sekali di dalam Keluaran akan mengatakan bahwa mereka harus, anak perempuan itu harus menikah dengan orang yang dalam satu suku. Bisa mengerti itu dulu? Oke. Makanya yang jadi mantu laki-laki dari Eli ini akan juga disebut anaknya Eliakim atau anaknya Yoakim. Bisa mengerti? Engkau bisa mengerti dalam konteks Yahudi tidak? Ketika Eliakim hanya punya anak perempuan satu-satunya, oke? Dan tidak punya anak laki-laki, maka anaknya perempuan ini harus menikah dengan orang yang dari dalam suku yang sama. Oh iya. Bisa mengerti itu dulu. Itu persyaratan di situ. Dan mereka, anak mantu ini, laki-laki Yusuf ini, juga akan disebut anak dari bapak mantunya.
Bisa mengerti dulu itu. Oke. Silsilah Maria, artinya di sini Yesus dalam pengertian Lukas adalah berasal dari silsilahnya Maria, bukan dari silsilahnya Yusuf. Turun semua, turun sampai di sini. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Silsilahnya Maria punya itu sampai kepada Adam. Dan Yusuf itu lahir dari Daud mengambil istrinya siapa? Istrinya siapa? Daud dia selingkuh dengan istrinya siapa? Uria. Makanya dari istrinya Uria sedangkan Yesus punya dari Nathan anak Daud. Sedangkan dari Salomon anak Uria. Seperti itu. Jadi keturunan Berarti itu Yusuf itu dari istri sahnya Daud. Kalau Maria dari istri sahnya Daud, Yusuf itu dari keturunan dari Solomon berarti. dari Salomon. Makanya Daud dari istri Uria melahirkan Betseba, melahirkan Salomon. Dan Salomon kita lihat ini teman-teman. Ini penting sekali. Ada perbedaan di sini teman-teman ya. Kita kalian baca tidak teliti kah? Harus teliti lah. Oke, di Matius ini kita lihat di Matius. Penting sekali di sini. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomon dari istri Uria. Nanti dari sini sampai di Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Sekarang kita lihat di Lukas punya. Oke. Di sini tadi kan dari Salomon ya. Daud Salomon. Sekarang Daud lahirkan siapa? Lihat ini. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, dan anak Daud. Artinya Maria dari Daud ini, anaknya Daud ini, lahirlah Nathan anaknya. Daud, kalau di Yusuf punya, Daud melahirkan Salomon sampai ke Yusuf. Daud di sini melahirkan Nathan supaya sampai di Bunda Maria. Eliakim melahirkan Bunda Maria. Dari keturunan Daud, tapi satunya dari istrinya siapa? Filio sudah mengerti? Ngerti Romo. Oh ya, punya. Jangan puyeng lah, overboy. Dion, engkau bisa mengerti, Dion? Iya, Romo. Cuma terkait silsilah itu saya masih belum mendapatkan makna tersirat dari maksud Romo menjabarkan silsilah-silsilah itu. Apakah ada mungkin yang Romo ingin tekankan di situ, Romo? Iya. Masias tidak bisa lahir dari perselingkuhan. Kalau tidak murni. Tadi makanya Om Filius tadi arahnya ke sana kan Om Filius? Romo. Itu yang saya dapatkan waktu dulu Romo sempat membahas tentang ini, silsilah ini. Kalau dia dari keturunan Yusuf, akhirnya sampai Salomon. Salomon itu hasil perselingkuhan antara Daud dan istri Uria Betseba. Dion, bisa mengerti? Oke, Romo. Mengerti sih, Romo. Romo, Makanya- tinggal satu lagi nih. Sorry. Oh ya, Tidak apa-apa. Lanjut saja, Romo. Ada yang Romo ada yang jawab? lain. Kalau tidak ada yang lain kita ke... Atau Pendeta Ayub mau tambah silakan. Vamos nih siapa yang bahasa? Vamos nih orang Indonesia atau orang apa Vamos?